warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Sugi dari SMA Negeri 1 Baleriam. Nama saya Harun Fitrianto dari SMA Negeri 1 Baleriam. Saya Muhammad Marus Ali dari SMA Negeri 1 Baleriam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Pak Ali. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak Harun? Sehat, Pak. Ya. Sehat, semangat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Jadi saya di sini sebagai observer. Sebelum Pak Harun hari ini akan melakukan coaching, ya kita akan terlebih dahulu mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Nanti saya akan mengamati Pak Harun apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Harun kembangkan di dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang saya inginkan dalam proses coaching ini satu, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya ini, apa kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan yang saya amati nanti? Ya, baik Pak. Nanti kompetensi spesifik yang nanti Bapak amati, yang saya pilih adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, baik. Nah, menurut Bapak bagaimana nanti indikator ketercapaian Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot? Ya Pak, indikator ketercapaian nanti yang diharapkan adalah seorang coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan mendapatkan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu Pak. Baik Pak. Jadi sudah cukup pertanyaan dari saya selaku observer. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Pak Harun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya? Sehat. Oke, semangat ya untuk hari ini ya. Tentu dong. Tentu. Ini dengar-dengar Pak Sugi ingin menemui saya, ingin ngobrol gitu. Iya benar nggak Pak? Iya Pak, betul sekali. Oke. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak nih. Kira-kira Bapak ada waktu luang tidak? Oh, Anda ini saya sudah siap. Sekarang aja ya. Alhamdulillah. Ya baik Pak Sugi. Kira-kira apa tujuan Pak Sugi dalam kita percakapan hari ini? Jadi tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira boleh Bapak bisa bercerita tentang situasi Pak Sugi yang selama ini rasakan? Jadi saya tuh ada masalah Pak. Akhir-akhir ini saya sering datang terlambat ke sekolah Pak. Jadi saya itu kalau di rumah nih sebelum berangkat dari subuh ya, begitu bangun lalu mandi, banyak sekali aktivitas yang harus saya selesaikan di rumah. Seperti misalnya saya harus bikin sarapan dulu, kemudian saya harus beres-beres di rumah, mencuci baju juga, menyetrika pakaian juga. Kadang-kadang seperti itu Pak. Malah kadang-kadang saya juga harus, karena saya lagi menjalankan program diet, pagi-pagi itu saya jogging. Nah ternyata semua kegiatan saya di rumah itu sebelum berangkat itu sangat menyita waktu. Jadinya saya sering terlambat ke sekolah. Oh begitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak ini ceritakan bahwa sering terlambat sekolah karena ada banyak kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat sekolah gitu Pak ya. Iya. Ada yang mungkin nyuci baju di saat pagi hari, kemudian juga olahraga pagi juga, Iya. dan kemudian Pak Sugi lambat
ke sekolah seperti itu Pak. Betul. Ya, baik Bapak. Bapak kira-kira bagaimana Bapak bisa mengatasi permasalahan tersebut kira-kira? Saya mungkin harus membuat jadwal yang lebih efektif lagi Pak, supaya semua kegiatan yang dilakukan pagi hari itu tidak terlalu menyita waktu. Mungkin kedepannya nanti saya kalau mau mencuci bisa dilakukan malam hari lah sepertinya ya. Ya. Tapi kalau masak sih tidak mungkin saya harus dari malam, tentu pasti dari subuh pastinya. Ya begitu Pak ya, kalau memang kalau masak dari malam nanti paginya sudah nggak enak begitu Pak ya. Betul. Iya. Baik Pak Sugi, kira-kira adakah hal yang lain atau metode yang lain yang bisa Bapak ceritakan di sini? Jadi kalau selain membuat jadwal yang lebih efektif, sepertinya saya harus menyalakan alarm. Nanti saya pasang alarm lebih banyak lagi, mungkin setiap 15 menit sekali atau 10 menit sekali, supaya saya lebih bangunnya lebih awal lagi tentunya. Iya. Baik Pak, jadi Sugi ini mencoba untuk membunyikan alarm sesering kali seperti itu Pak ya. Jadi agar bisa lebih mudah dalam bangun lebih awal, begitu Pak ya? Betul sekali. Ya, baik Pak Sugi, rencana ke depan dari Bapak ini apa kira-kira? Rencana saya akan mengurangi aktivitas yang tidak penting Pak. Jadi saya akan lebih fokus dengan tujuan saya, supaya nanti hidup saya lebih teratur dan saya lebih disiplin lagi, bisa berangkat ke sekolah lebih awal. Iya, gitu Pak ya. Iya, itu saya apresiasi dari usaha Bapak dan rencana Bapak, dan kemudian kira-kira prioritas apa yang ingin Bapak gali dari permasalahan tersebut? Tentunya prioritas saya adalah supaya saya menjadi pribadi yang lebih disiplin. Saya ingin bisa berangkat ke sekolah tepat waktu dan bisa mengajar di kelas, hadir di kelas juga tepat waktu. Karena kita sebagai guru kan adalah role model bagi siswa kita ya Pak ya. Betul, Pak. Bila kita terlambat, pasti siswa juga akan meniru kita terlambat. Nah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang disiplin, niscaya siswa juga akan meniru kedisiplinan kita. Begitu harapan saya ke depannya Pak Harun. Ya, baik Pak Sugi, saya kira luar biasa sekali ya dari rencana-rencana Bapak ini. Kira-kira ada strategi yang lain Pak Sugi yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja Pak. Itu saja ya. Oke, baik Pak Sugi. Dari rencana-rencana Bapak tersebut yang disampaikan kepada saya tadi, kira-kira kapan nih Bapak bisa merealisasikan dari semua rencana Bapak tersebut? Tentunya lebih cepat lebih baik. Cepat tentunya ya. Mungkin saya harus mulai dari besok ya Pak ya. Setelah ini kan pulang sekolah, besok pagi saya harus mengatur jadwal lebih baik lagi, menyalakan alarm sebanyak mungkin supaya saya cepat terbangun dan saya lebih awal lagi bangunnya. Ya, baik Pak Sugi, luar biasa sekali. Kemudian juga kira-kira apakah ada siapa yang mungkin bisa membantu dari rencana Pak Sugi? Barangkali ada mungkin nanti saya minta tolong dengan keluarga saya di rumah untuk mengingatkan saya agar saya tidak kesalahan juga. Ya, baik. Kemudian kita sudah melakukan percakapan ini, kemudian saya juga menemukan rencananya seperti apa. Kemudian kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini? Jadi kesimpulan yang dapat saya petik dari diskusi kita sekarang ini Pak Harun, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya harus lebih mengatur jadwal lebih efektif lagi. Saya harus memasang alarm. Kemudian saya harus menjadi pribadi yang lebih disiplin. Seperti itu kira-kira Pak Harun. Baik. Saya mengapresiasi dan menghargai dari usaha Bapak seperti itu. Ya, baik Pak Sugi, sebelum kita tutup proses coaching ini, ada pertanyaan terakhir nih dari kemudian untuk Pak Sugi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dalam proses percakapan ini? Baik, kesimpulan yang dapat saya petik dari diskusi kita sekarang ini Pak Harun, antara lain pertama saya harus membuat jadwal yang lebih efektif.
Kedua, saya harus menyalakan alarm supaya saya mudah terbangun dan bangun lebih awal setiap pagi. Kemudian saya harus berkoordinasi dengan keluarga saya sehingga bagaimana caranya saya dapat bangun tidak kesiangan. Seperti itu kira-kira Pak Harun. Ya, baik. Saya mengapresiasi dari usaha Bapak dan saya juga menghargai bagaimana rencana Bapak itu bisa terrealisasikan dengan baik. Baik, cukup ya Pak Sugi ya. Saya terima kasih kepada Pak Sugi sudah mau melakukan coaching dengan saya dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk ke depan. Ya, terima kasih Pak Harun. Sehat-sehat selalu Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Juga, ya. Oke, baik Pak Harun tadi sudah melakukan proses coaching ya. Ya, udah Pak. Ya. Kemudian saya selaku observer akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik. Pertanyaan pertama, indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching yang di awal tadi kita bicarakan? Ya Pak, indikator ketercapaian yang sudah saya laksanakan tadi saya sudah menggunakan alur Tirta dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya sudah kami dalam perjalanan tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan mengetahui juga bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak. Ya. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu Bapak sudah juga menyampaikan atau menanyakan kepada coach terkait tujuannya. Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan kepada coach bagaimana rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach. Yang saya amati tadi, Bapak juga sudah menampilkan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Dan sesuai dengan prinsip coaching, saya amati tadi Bapak juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu fokus terhadap coach, present, kehadiran penuh juga sudah Bapak lakukan, dan tentunya Bapak sudah mendengarkan aktif, dibuktikan dengan mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Oke, baik Pak, ada satu lagi pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Untuk ke depan nih Bapak akan mengembangkan kompetensi apa lagi dalam proses coaching selanjutnya? Ya, baik Pak, tentunya kompetensi yang saya kembangkan lagi adalah saya akan berlatih lagi menggunakan percakapan dengan alur Tirta. Kemudian juga saya akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menerapkannya dengan mudah. Oke, baik, mungkin sudah cukup ya Pak. Ya, baik, saya selaku observer dan semoga tadi harapan Bapak kompetensi selanjutnya bisa tercapai dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Harun. Oke, terima kasih.